Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Ibu akan menjelaskan tentang limit tak tentu. Namun yang akan Ibu jelaskan itu langsung ke cara cepatnya. Nah, contohnya ada soal seperti ini. Limit tak tentu itu tandanya adalah ketika X menuju tak hingga. Di sini X menuju tak hingga ya, bukan menuju sebuah angka. Nah, kita lihat untuk nomor 1, limit X menuju tak hingga 4x kuadrat dikurangi 2x ditambah 1 per 2x kuadrat ditambah x dikurangi 4. Nah, dengan cara ini kalian bisa langsung tahu jawaban dari 3 soal ini. Langkahnya kita yang menjadi patokan itu adalah pangkat tertinggi dari penyebut dan pembilang. Kita lihat di sini pangkat tertingginya adalah 2, di bawah pun adalah 2. Ternyata pangkat tertinggi untuk penyebut dan pembilang itu sama. Nah, kalau sama, kita lihat koefisien masing-masing pangkat tertingginya. Yang ini adalah koefisiennya 4, dan yang ini adalah 2. Artinya 4 per 2, yaitu 2. Jadi jawaban untuk nomor 1 itu jawabannya langsung 2. Lalu kita lihat pangkat tertinggi untuk yang ini adalah 2, yang bawah adalah pangkat tertingginya 3. Lalu bagaimana ketika pangkat tertingginya itu ada di bawah? Maka langsung saja jawab 0. Nah, selanjutnya kita lihat pangkat tertinggi di sini adalah 3. 3 sama 2 lebih besar 3 ya. Nah, di sini pangkat tertingginya adalah 2. Lalu bagaimana ketika jawaban pangkat tertingginya itu ada di atas? Maka ini langsung jawab tak hingga. Jadi sekali lagi, ketika pangkat tertingginya sama, lihat koefisien dari pangkat tertingginya. Yang atas koefisiennya 4, yang bawah koefisiennya 2, berarti 4 per 2. Lalu, ketika pangkat tertinggi adanya di penyebut, langsung saja jawab 0. Tidak usah perhatikan koefisien. Jadi yang jadi patokannya adalah pangkatnya. Pangkat tertinggi ada di bawah, langsung jawab 0. Nah, selanjutnya ketika pangkat tertinggi berada di atas, jangan perhatikan koefisiennya, langsung saja jawab tak hingga. Nah, selanjutnya bagaimana ketika bentuknya akar tetapi di sininya 2 suku. Nah, kita lihat ini hanya berlaku untuk X menuju tak hingga. Ketika yang jadi patokan sekarang adalah koefisien dari X kuadratnya atau angka yang berada di depan X. Nah, di sini angka yang di depan X itu adalah 2. Nah, di depan X-nya 2, ternyata koefisien dari variabel X-nya sama, yaitu sama-sama 2. Nah, kalau sama, ini langsung saja jawab 0. Nah, selanjutnya ini koefisiennya 4, dan ini koefisien dari X-nya adalah 3. Ternyata lebih besar yang sebelah kiri. Kalau lebih besar yang sebelah kiri, jawabannya tak hingga. Nah, ini koefisiennya 2 dan ini koefisiennya 4. Ternyata lebih besar yang sebelah kanan, maka jawabannya adalah negatif tak hingga. Sekali lagi yang jadi patokan adalah koefisien dari X-nya atau angka yang berada di depan X, variabel X. 2, 2. Kalau sama jawabannya 0, 4, 3. Kalau lebih besar yang kiri jawabannya tak hingga. 2, 4. Kalau lebih besar yang kanan jawabannya negatif tak hingga. Itu untuk bentuk akar ketika dia 2 suku. Nah, selanjutnya contoh yang ketujuh, ini masih bentuk akar tetapi ketika bagaimana ketika bentuknya seperti ini. Nah, yang tadi itu berlaku ketika di depannya koefisiennya 1, berarti ini harus kita ubah dulu. Nah, 2 ini harus dimasukkan ke dalam. Bagaimana caranya? Berarti akar berapa yang hasilnya 2, yaitu akar 4. Karena akar 4 itu 2. Nah, kita masukkan akar 4, tapi jangan lupa yang ini pakai kurung. X ditambah 1. Dikurangi akar berapa yang hasilnya 3? 9. Sama, berarti 9 masuk, ini pakai kurung. Nah, jadi seperti ini bentuknya. X menuju tak hingga. Kemudian ini kalikan pelangi. 4 kali X, 4X. 4 kali 1 adalah 4, dikurangi 9 kali X,
adalah 9x, 9 kali negatif 1 adalah negatif 9. Dari sini baru bisa kita jawab, koefisien x-nya di sini 4, koefisien dari x-nya adalah 9. Ternyata lebih besar yang sebelah kanan, jawabannya negatif tak hingga. Itu bentuk lain dari bentuk akar ketika dua suku. Nah, dia bentuk tak tentu, maka jawabannya negatif tak hingga. Dengan catatan angka-angka yang di luar ini masukkan dulu ke dalam dengan cara cari akarnya. Nah, lalu bagaimana ketika bentuk akar tetapi di sini fungsinya fungsi kuadrat atau 3 suku? Bagaimana caranya? Tetap yang jadi patokan adalah koefisien dari pangkat tertingginya, yaitu koefisien dari x kuadrat. Di sini 2, di sini walaupun tidak ditulis koefisiennya adalah 1. Nah, kalau lebih besar yang sebelah kiri, maka jawabannya adalah tak hingga. Nah, sekarang di sini 1, di sini 3. Kalau lebih besar yang sebelah kanan, jawabannya adalah negatif tak hingga. Nah, lalu bagaimana ketika sama koefisiennya? Itu menggunakan rumus B dikurangi P per 2 akar A. Jadi sekali lagi B dikurangi Q per 2 akar A. Jadi rumusnya B kurangi Q per 2 akar A, dimana ini adalah A, B, C, P, Q, R. Nah, kita tinggal ikutin rumusnya. Sama dengan B-nya berapa di sini? B-nya adalah 5. Dikurangi Q-nya berapa? Q-nya adalah 2. Per 2 akar A, berarti 2 akar A-nya adalah 4. 5 kurangi 2 adalah 3. 2 akar 4 adalah 2. Jadinya 3 per 4. Nah, jawaban untuk nomor 9 itu adalah 3 per 4. Nah, lalu bagaimana ketika bentuknya 3 suku seperti ini, tetapi di sininya tidak ada akarnya? Bisa kita selesaikan. Limit x menuju tak hingga. Ini tulis lagi, x kuadrat ditambah 3x dikurang 5. Dikurangi, ini muncul akar berserta kuadrat. Berarti muncul akar dan kuadratnya. Kenapa? Kita merubah bentuk dia tetapi tidak merubah nilainya. Ketika akar ketemu kuadrat, maka akar dan kuadrat itu hilang. Jadi kalau kita mau memunculkan ke dalam bentuk seperti ini, akar dan kuadrat itu munculkan, adakan. Nah, berarti ini langsung limit x menuju tak hingga akar x kuadrat ditambah 3x dikurang 5 dikurangi, selesaikan, suku pertama dikuadratkan adalah x kuadrat, suku terakhir dikuadratkan, 2 kali 2 adalah 4, tengah-tengahnya 2 dikali x, 2x, 2x dikali 2 adalah 4x. Nah, jika bentuknya sudah seperti ini, bisa menggunakan rumus yang tadi. Karena koefisien dari x kuadratnya sama, yaitu sama-sama 1, maka kita menggunakan rumus B kurangi Q per 2 akar A, dimana B-nya adalah 3. Ini urutannya A, B, C, P, Q, R. Berarti B-nya adalah 3, Q-nya adalah 4, A-nya adalah 1. Di sini walaupun tidak ditulis, tapi koefisiennya itu adalah 1. 3 dikurangi 4 adalah negatif 1. 2 akar 1 adalah 1, jadinya negatif 1 per 2. Jawaban untuk nomor 11 adalah negatif setengah. Lalu bagaimana ketika bentuknya seperti ini? Nah, di depan akar itu kan tidak boleh ada angka kalau menggunakan rumus yang 3 suku tadi. Artinya angka 2 ini harus dimasukkan ke dalam dengan cara cari akarnya. Berapakah akar yang hasilnya 2, yaitu akar 4. Nah, berarti 4 masuk ke dalam, ini pakai kurung, x kuadrat ditambah x kurangi 2, dikurangi, ini tulis lagi
Selanjutnya limit X menuju tak hingga, ini kali pelangi, jadinya 4X kuadrat ditambah 4X dikurang 8. Ini tulis lagi. Nah, setelah selesai, kita lihat ternyata koefisiennya sama. Biasa menggunakan B kurangi Q per 2 akar A. Di mana ini A, B, C, dan ini P, Q, R. Nah, B-nya berapa? 4. Q-nya berapa? Negatif 3. Ingat, ini negatif 3. 2 akar A-nya berapa? 4. Negatif jadi positif. 4 ditambah 3 adalah 7. 2 akar dari 4 adalah 2. Jadinya 7 per 4. Jadi jawaban untuk nomor 12 adalah 7 per 4. Sekian dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.